warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi faddalana ala katsirin minal umami bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadirin kiram, para asatidz, para alim, para ulama, sivitas akademika di sekolah tinggi Islam Al-Mu'min semuanya, mulai dari Bapak Ketua, para dosen semuanya, dan juga seluruh mahasiswa yang semoga semuanya selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh mahasiswa bisa belajar dengan penuh kenyamanan, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min ini yang beberapa kali memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim di sini. Wabil khusus kepada Akhinal Karim Ustadz Dr. Ihsanuddin yang selalu menghubungi saya untuk bisa bersilaturahim di sini, termasuk untuk bersilaturahim pada siang hari ini. Semoga ini adalah silaturahim yang membawa rahmat dan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tema yang sangat menarik. Yang kita bincangkan adalah satu tema yang menjadi salah satu perbincangan yang sangat penting dalam ulumul Quran, juga menjadi perbincangan yang tidak akan ada habisnya ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kemukjizatan Al-Quran itu akan terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat, dan akan selalu Allah hadirkan hamba-hamba Allah yang nanti oleh Allah berikan ilham, berikan kekuatan untuk menghadirkan sisi-sisi yang berbeda dari kemukjizatan Al-Quran. Yang sangat menarik adalah bahwa salah satu kemukjizatan Al-Quran yang oleh para ulama bahkan itu juga bisa disebut sebagai al-ijaz al-asasi, atau kemukjizatan yang asasi dalam Al-Quran adalah al-ijaz al-lughawi, atau kemukjizatan dalam sisi bahasa. Ketika kita berbicara tentang al-ijaz, itu maksudnya adalah mukjizat. Jadi kita sedang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau kita memahami
itu mukjizat? Tentu kita semua sudah memahami itu, ada itu semuanya pasti terpaham apa itu mukjizat. Mukjizat adalah mudahnya adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa risalahnya Allah untuk menjadi bukti kebenaran atas risalah yang dibawa oleh hambanya itu, yang itu adalah para nabi. Itu adalah yang disebut dengan mukjizat. Nah, kalau kemudian kita menelisik, kemudian memahami apa yang disampaikan oleh para ulama, al-mukjizah itu tangqasimu ila qismain. Mukjizat itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, para ulama sering menyampaikan adalah al-mukjizah al-hissiyah. Mukjizat yang sifatnya bisa tampak di indera oleh panca indera. Yang kedua adalah al-mukjizah al-aqliyah, atau kalau kita bahasakan al-ijaz berarti ada al-ijaz al-hissi dan al-ijaz al-aqli. Jadi mukjizat itu terbagi menjadi dua itu. Yang pertama adalah mukjizat yang sifatnya adalah bisa diraba oleh panca indera. Yang kedua adalah mukjizat yang sifatnya itu bisa ditangkap oleh akal dan pikiran. Nah, yang menarik, itu ada ibu semua, para mahasiswa semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian melihat bahwa mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu itu lebih bersifat hissiyah, lebih bersifat bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya Nabi Musa alaihissalam diberi kemukjizatan ketika melawan tukang sihirnya Fir'aun, yang mereka kemudian melempar tali-tali menjadi ular, ya kan? Kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya yang menjadi ular. Saat itu kemudian menjadi ular itu bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat. Yang ularnya Nabi Musa nanti mengalahkan ularnya ularnya para tukang sihir. Demikian juga ketika membelah lautan. Demikian juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang yubriul akmaha wal abrasa, yang bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, bisa menyembuhkan orang yang buta saja, bisa menyembuhkan. Tampak, bisa dilihat. Ini mukjizat al-anbiya yang sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersifat hissiyah. Nah, karena bersifat hissiyah bisa diindra oleh siapa? Diindra oleh manusia zaman itu. Berarti manusia setelahnya nggak bisa mengindra, hanya dengar ceritanya. Kan begitu, artinya indera kita semuanya nggak bisa menangkap. Artinya berarti mukjizat yang sifatnya hissiyah itu terbatas. Maka mukjizat nabi-nabi terdahulu terbatas untuk di zamannya, bahkan terbatas untuk yang melihatnya saat itu, yang merasakan mukjizat itu, yang melihatnya saat itu, kira begitu. Meskipun nanti pernah diceritakan kepada yang lain. Tapi taksirul ijaz, pengaruh kemukjizatan itu terbatas ketika itu. Ini berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda itu dua mukjizat sekaligus. Al-mukjizah al-hissiyah wal mukjizah al-aqliyah. Kemukjizatan yang sifatnya hissi, yang juga bisa diindra oleh panca indera. Ya, kita bisa melihat di banyak hadis suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat Nabi, yang para sahabat Nabi memerlukan minum dari tangan baginda Rasulullah SAW, itu bisa mengeluarkan
air yang para sahabat Nabi bisa meminum. Ini sudah mirip dengan mukjizatnya Nabi Musa ketika kaumnya minta agar dikeluarkan mata air, yang kemudian Nabi Isa memukul batu keluarlah 12 mata air. Bedanya kalau itu dikeluarkan lewat batu, kalau ini langsung lewat tangannya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah membelah bulan. Ini lebih dahsyat lagi, kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, baginda Rasulullah SAW bisa membelah bulan dengan izin Allah SWT. Orang yang sakit juga ada yang datang kepada Rasulullah yang kemudian disembuhkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu dengan izin Allah SWT. Yang hissiyah itu sama, terbatas di zamannya, kita mendengarkan ceritanya, tetapi kita tidak bisa melihat langsung. Yang melihat itu para sahabat Nabi zaman dulu. Artinya mukjizat yang sifatnya hissiyah itu terjadi di zamannya. Setelah itu menjadi cerita. Yang menarik, selain yang mukjizatnya hissiyah tadi, baginda Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan al-mu'jizah al-khalidah, kemukjizatan yang bersifat abadi, tanda petik. Abadi maksudnya abadi sampai hari kiamat, yang tidak terbatas di zamannya baginda Rasulullah SAW. Karena mukjizat yang kedua ini bersifat aqliyah, bisa dirasakan oleh siapapun yang mau berpikir, siapapun yang menggunakan akalnya, dia akan bisa merasakan kemukjizatan yang satu ini. Dan kemukjizatan itu adalah kemukjizatan yang paling besar yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, dan diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Berlangsung ya, setiap saat, setiap waktu, di mana saja bisa dirasakan sampai datangnya hari kiamat. Itu ada pada Al-Quran. Pada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat. Karena baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahnya, ya kan? Maka mukjizatnya harus terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Dan itu ada pada Al-Quran yang kita bisa merasakannya. Sejak Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat, kemukjizatan Al-Quran itu masih ada dan akan terus ada. Hanya masalahnya sifatnya adalah aqliyah. Kalau nggak berpikir, tidak menggunakan akal, tidak akan bisa menangkap kemukjizatan itu. Kan sifatnya aqliyah. Dan yang menarik, ada takkid dari beberapa ulama, termasuk penulis Manahlul Irfan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan bahwa mukjizat akliyah ini, kalau sifatnya akal, ini memang yukhotib, ini mukjizat ini berbicara pada orang-orang yang cerdas. Kira-kira begitu. Mukjizat yang sifatnya hissiyah itu memang biasanya mukjizat yang sifatnya hissiyah itu untuk orang-orang yang kurang cerdas lah, kira-kira begitu. Jadi orang yang susah diajak bicara itu pengen melihat sesuatu yang menakjubkan. Angel dijak ngomong, ya kan? Kaum primitif, kira-kira begitu, yang suka sesuatu yang luar biasa. Lah akhirnya Allah ngasih nih dikasihkan nih, kasih apa ini? Satu karena orang biasanya suka yang luar biasa begitu kan? Ini bisa menyembuhkan. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang mukjizat itu kan diberikan pada orang-orang yang kalau dalam baca wong sing wangkot itu, wong yang ingkar itu kan nggak mau mengakui kan, kemudian dikasihkan. Lah sudah ingkar, kemudian secara kecerdasan itu agak susah, maka muncullah dikasihlah mukjizat yang sifatnya hissi. Oh iya ya, berarti yang ini sama nabi gitu, nanan gitu ya begitu. Kalau orang udah berpikir tuh tahu
sejak pertama kali Nabi itu menyampaikan risalahnya, dia gunakan akalnya, kan tahu ini benar, nggak ada Tuhan selain Allah. Udah nggak perlu lagi mukjizat, karena udah apa? Udah membuka akalnya. Nah, mukjizat yang sifatnya akliyah, ini mukjizat ini berbicara pada orang-orang yang cerdas, pada orang-orang yang cerdas. Dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Jadi umatnya Rasul itu istimewa, karena umatnya Rasul itu dianggap cerdas semuanya. Meskipun juga ternyata masih ada yang seperti tadi itu, agak primitif tadi itu, ya kan? Tuh waktu di zaman-zaman dakwah di Mekah dulu itu kan, kata Abu Jahal, namanya disebut Abu Jahal ya kan? Itu masih minta dibelahkan rembulan dan sebagainya, tidak beriman juga misalnya. Tetapi juga umatnya Rasulullah ini dalam tingkatan diajak untuk berpikir. Maka mukjizatnya sifatnya adalah akliyah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran secara bahasa kita semua tahu, maknanya adalah bacaan. Maknanya Al-Quran adalah bacaan. Maka wajar kalau kemukjizatan yang ada pada Al-Quran yang paling asasi itu sifatnya adalah yang terkait dengan segala bentuk keindahan sebuah bacaan. Keindahan sebuah bacaan. Maka yang kemudian para ulama menjelaskan adalah yang ada di belakang kita ini al-ijaz al-lughawi, ya, kemukjizatan secara bahasa. Nanti kemudian ulama menjelaskan itu ada yang menamai al-ijaz al-bayani. Ada yang kemudian menyebut nanti kemudian al-ijaz al-uslubi, secara uslub bahasanya. Ada ijazu an-nuzum, ijaz secara struktur penyusunan. Kita bicara struktur itu nanti kalau di sastra itu kan nggak ada stilistika sebenarnya. Jadi stylenya, kemudian penyusunannya, kenapa ini dulu, kerapian dan segala detailnya itu secara struktur. Termasuk di dalamnya adalah bahasanya. Ini yang menjadi sudah menyatu dengan Al-Quran. Dan kembali orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa, tentu kalau di dalam bahasa Arab berarti kecerdasan bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa Arab akan langsung menangkap. Kalau tidak memiliki kecerdasan bahasa, ya nggak akan menangkap. Namanya nggak memiliki kecerdasan. Misalnya, nggak usah bahasa Arab, bahasa Jawa misalnya. Kalau orang punya kecerdasan bahasa Jawa, ada orang ngomong bahasa Jawa melipit dengan penuh sanepo yang indah, itu kan orang metafor-metafornya orang tahu. Ini bahasanya Pak ini, masya Allah. Pas sambutan teman itu bahasanya enak banget. Beda dengan yang asal-asalan bahasa ngoko. Kalau sama-sama orang nggak ngerti sama sekali dianggap oh bahasa Jawa kabeh, dianggap sama kan gitu. Padahal kalau orang tahu tentang ilmu bahasa Jawa ngerti. Si iki ngoko, iki asal, iki keliru, si iki tertata dengan sangat bagus. Nah, maka sangat berbahagia sekali kalau orang itu memiliki kesadaran untuk berdisiplin berbahasa Arab, karena dia akan semakin dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya dekat, dia akan semakin dekat dengan ruhul Quran, rohnya Al-Quran. Dan orang yang punya kemampuan bahasa Arab, dia akan semakin bisa menangkap al-ijaz al-asasi fil Quran, kemukjizatan yang utama dalam Al-Quran, kan dia tangkap. Kalau dia paham, maka berbahagialah yang belajar bahasa Arab dan bersungguh-sungguh. Karena kalau bicara samrohnya, nanti samrohnya itu tadi, samroh memahami ijaz ini adalah akan semakin tambah beriman kepada Al-Quran, akan semakin menangkap cahaya Al-Quran, dan kemudian tentu yang kita semua harapkan adalah kita mendapatkan hidayah Al-Quran, kemudian bisa berakhlak natakholak
di akhlakil Quran itu tentu endingnya itu yang apa itu paling penting. Kembali, nah, tentang ijazul Quran itu para ulama melihat ada banyak sisi. Yang asasi ini ya, al-ijaz al-lughawi. Para ulama juga menjelaskan kemukjizatan Al-Quran itu juga ada namanya al-ijaz at-tasyri'i. Kemukjizatan Al-Quran dari sisi syariat yang dibawa oleh Al-Quran. Itu ada kemukjizatan. Ada juga yang ini kemudian menjadi kajian para ilmuwan di dunia Islam kontemporer adalah al-ijaz al-ilmi. Kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah yang sifatnya saintis, dikaitkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, bahkan apa itu ilmu astronomi dan berbagai macam ilmu pengetahuan, bahkan termasuk ilmu geografi dan lain sebagainya. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara detail keilmuan-keilmuan itu semuanya, tetapi ada isyarat-isyarat secara mujmal yang apa itu ada dalam Al-Quran yang kemudian itu menjadi kajian para ilmuwan. Ya. Termasuk yang sangat terkenal adalah ada ilmuwan dari Mesir, yang juga ada ilmuwan apa itu di Inggris, ya, mendapat doktorat dari Inggris, itu sangat terkenal dengan kajian apa itu al-ijaz al-ilminya. Itu adalah Profesor Dr. Zafrul An-Najjar. Ya. Itu saya pernah jumpa beliau waktu dulu apa itu di Cairo International Book Fair yang menjelaskan tentang al-ijaz al-ilmi. Meskipun juga para ulama itu juga mewanti-wanti agar berhati-hati ketika berbicara tentang al-ijaz al-ilmi. Karena khawatirnya sekarang dianggap ijaz, nanti kemudian muncul penemuan ilmu baru lagi yang berbeda dengan penemuan sekarang, yang dianggap nanti yang disalahkan Al-Qur'annya nanti kira-kira ketika berbeda apa tuh teorinya misalnya. Yang ini ulama juga mewanti-wanti terkait sama al-ijaz al-ilmi ini agar berhati-hati juga. Tapi tidak kemudian membuat para ulama itu kemudian, para ilmuwan itu kemudian terus berhenti untuk tidak meneliti tentang al-ijaz ini. Maka beberapa kampus dan beberapa lembaga di dunia Islam itu bikin satu apa itu lembaga yang serius tentang al-ijaz al-ilmi fil Quran. Sekarang kita berbicara tentang al-ijaz al-lughawi, keindahan bahasa Al-Quran yang mengatasi segala keindahan bahasa. Mudahnya begitu. Yang itu kemudian menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Tadi saya sambil mendengarkan tadi sudah disampaikan beberapa tentang beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran. Intinya adalah kita semua memahami Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab di masyarakat Arab, di masyarakat yang paling fasih berbahasa Arab, di zaman yang paling fasih dalam kesusastraan Arab. Jadi Arab ini banyak kabilahnya, ya. Kemudian diturunkan di tempat yang itu adalah istilahnya apa itu intinya orang Arab, orang yang paling fasihnya berbahasa Arab. Ada sekian zaman, mungkin ke zaman yang sangat maju, ada zaman kendor. Ini apa diturunkan di zaman orang Arab itu paling fasih bersastra. Begitu. Apa diturunkan di zaman seperti itu, sehingga di zaman itu banyak sekali ya abakir, ya abqariyah, orang-orang cerdas dalam berbahasa saat itu. Orang yang memiliki kecerdasan bahasa yang luar biasa. Mendengar aja udah ngerti. Ini bahasa yang bagus, ini bahasa ya kenapa begitu? Bukan bahasa sembarangan. Tes rasa bahasanya itu luar biasa saat itu. Al-Quran diturunkan dan mengatasi semua kehebatan fuhulul udaba fi
Dzalika zaman, ketika itu khul udaba, itu semua tidak bisa berkata apa-apa berhadapan dengan Al-Quran. Mereka terhenyak ketika berhadapan dengan Al-Quran. Kalau sekiranya bahasa Al-Quran itu dianggap bahasa jelek misalnya, mereka pasti akan protes. Kalau dianggap bahasa yang aneh, syad, mereka akan protes. Nggak ada satupun yang protes. Dan mereka semua mengakui bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat indah, yang sangat indah. Dan kemudian kita akan menemukan dalam sejarah bagaimana orang-orang di zaman itu mengakui tentang keindahan bahasa Al-Quran. Suatu ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, setelah mereka gagal membujuk Rasulullah SAW dengan iming-iming kalau mau menjadi raja akan dijadikan raja, kalau mau menjadi orang paling kaya akan dijadikan orang yang paling kaya, kalau mau beristri yang paling cantik akan carikan gadis yang paling cantik. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengirim jagoan mereka yang dianggap ahli debat mereka, juga ahli siasat mereka, ahli diplomat mereka, karena begitulah, Utbah bin Syaibah yang dikirim untuk kembali membujuk. Mungkin kalau sekarang yang datang Utbah, karena ini orang yang cerdas, ahli bersiasat, bahasanya juga pinter, karena begitu. Nanti mungkin itu akan bisa luluh dan ikut, ya, karena begitu. Mereka datang, kemudian baginda Rasulullah SAW begitu datang, ya kan? Baginda Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah itu seketika diam, gemetar. Yang tadi datang dengan muka penuh optimis akan mengalahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seketika itu menjadi pucat pasi, merasa bukan siapa-siapa, merasa enggak bisa apa-apa, dan hanya bisa mengatakan dalam hati bahwa yang diucapkan baru saja disampaikan oleh Muhammad ini bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia. Kemudian minta dicukupkan dan dia balik tanpa berani menyampaikan apa yang semestinya dia sampaikan. Ketika kemudian pulang, kembali menemui para pemimpin kafir Quraisy, kalimatnya jelas. Orang kafir Quraisy mengatakan, "Ma bika ya Utbah, ada apa dengan kamu wahai Utbah? Tadi ketika kamu mau ke tempatnya Muhammad, gampang sambil jawab giras, tanpa optimis, dengan segala kesombongannya, kira begitu. Sekarang kamu datang dengan pucat pasi dan seperti nggak punya daya, ada apa?" Kemudian Utbah mengatakan, "Aku baru saja mendengar satu perkataan yang dia bukan perkataan manusia, juga bukan perkataan dukun, bukan mantra. Innaha lahalawah wa inna alaiha latolawah." Perkataan yang halawah, yang sangat indah. Kemudian itu dibahasakan itu seperti, perkataan itu seperti pohon yang berbuah rindang, yang di bawahnya ada mata airnya yang jernih, yang intinya
Aku belum pernah mendengarkan yang seperti itu. Dan itu bukan mantra. Ya nanti kemudian dari situ kemudian mereka bingung untuk merumuskan apa yang harus dilakukan kepada Muhammad, yang dilakukan pada Muhammad. Sebenarnya mereka tahu semuanya. Dan mereka tahu kalau yang disampaikan oleh Muhammad Al-Quran itu menarik siapapun yang mendengarkannya. Karena sekali lagi saat itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan pada bahasa yang indah, dan mereka itu memiliki kecerdasan bahasa. Maka kalau mendengar bahasa yang indah itu mereka tertarik. Dalam bahasa kira-kira yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, siapapun yang akan mendengar yang disampaikan oleh Muhammad, maksudnya Al-Quran itu pasti akan terhasut ikut. Maka kita harus mencegah supaya nggak terhasut, harus dihalangi jangan sampai cedak. Maka kemudian muncul, ya kan, Muhammad itu seorang majnun. Tapi orang tahu semua Muhammad bukan majnun. Kemudian mengatakan itu hanya perkataan, kan saya bingung ini mau ngasih apa ini? Ngasih label apa nih setiap orang yang dekat-dekat ini? Qalu syair, itu perkataan mereka tahu itu bukan syair. Syair itu ada wazannya, ada qawafinya, mereka tahu. Undang-undang syair itu ada di mereka itu. Dan mereka udah hafal semuanya, anak kecil udah hafal, ini syair ini bukan hafal cuma itu. Dan Al-Quran tidak mengikuti undang-undang itu. Di atas itu semuanya. Kemudian ini yang mantra itu mantra. Kita juga nanti jangan mereka mengatakan kita kan udah hafal. Dukun-dukun itu punya mantra, kita hafal loh jenis-jenis mantranya. Ini bukan mantra. Ini bukan mantra. Kenapa begitu? Kenapa? Karena keindahan bahasa Al-Quran, ijaz lughawiyah, yang nanti kalau kemudian kita bicara ijaz lughawiyah ini termasuk dilihat dari strukturnya, kita akan menemukan bahwa setiap jengkal dari Al-Quran, setiap penggalan kalimat dari Al-Quran, penulis Manahilul Irfan mengatakan dalam Al-Quran itu ijaz lughawiynya enggak hanya satu, ada ribuan al-ijaz al-lughawi, ribuan ijaz lughawi dalam Al-Quran. Silahkan dibaca para ulama-ulama tentang ini. Di sisi banyak sisinya ditangkap. Tadi ya, beliau menyampaikan huruf apa saja. Ada dosen kami di Al-Azhar nulis tentang kajian tentang huruf jar, asrar hurufil jar fil Quran, rahasia huruf jar dalam Al-Quran. Nanti huruf jar ini nempel di kalimat ini, rahasianya akan begini, nempel di kalimat ini, misalnya begini, satu buku sendiri. Ini bertujukan huruf jar. Huruf kosamnya juga ada pembahasan juga. Terus kemudian susunan ini juga menjadi sangat menarik. Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran itu diturunkan tidak jumlatan wahidatan, tidak gelondongan langsung iki Al-Quran Muhammad, enggak. Tapi kita tahu bersama diturunkan min sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam munajjaman, beransur-ansur sepanjang 22 sekian bulan, 23 tahun. Panjang waktunya. Al-Baqarah, seluruh Al-Baqarah itu turun kira-kira 9 tahun.
Al-Baqarah, nggak langsung Al-Baqarah, dan nggak urut dari ayat pertama, nggak urut. Dan menariknya, meskipun turun ya selama 9 tahun dan tidak urut seperti yang sekarang kita baca itu turunnya, tapi Allah mengatakan kepada Jibril, dan Jibril nanti menyampaikan kepada Rasulullah, yang ini letakkan setelah ini, yang ini letakkan setelah ini. Akhirnya kita mendapati susunan Al-Baqarah yang seperti sekarang, yang sangat rapi dan indah. Padahal 9 tahun. Maka salah satu ijaznya ketika Al-Quran menantang, datangkan satu surat kalau kamu mampu. Satu-satu tidak harus sepanjang Al-Baqarah, termasuk yang 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang seperti ini sajalah 3 ayat seperti ini, pendek ini kalau kamu bisa. Bahkan undang semua sepupu-sepupu tamu dari manusia dan jin, semuanya ngumpul jadi satu, datangkan satu surat saja kalau bisa. Tantangan itu zaman dulu sama sekarang nggak ada yang bisa. Tantangan terbuka ya yang kiamah, siapapun silahkan diri. Ini ijaz Bukhari. Apalagi kalau minta yang panjang seperti Al-Baqarah. Kalau diminta, kalau kamu memang hebat juga bisa bikin yang seperti Al-Baqarah, termasuk caranya 9 tahun, waktunya beda-beda. Novelis bisa hebat apa nggak akan bisa. Novelis hebat apapun, dokter hebat apapun nggak akan bisa. Ada kejadian, kemudian silahkan bikin puisinya misalnya kan. Selama 9 tahun, baru jadikan satu, terus jadi susunan yang sangat indah rapi. Nggak akan bisa. Orang yang sudah, orang misalnya nih program dokter saja nih, mohon maaf, dokter sudah sejak awal ada musyrifnya, ada pembimbingnya, udah dibikin kerangka, jangan sangat detail semuanya kan, begitu kira-kira begitu kan, dan itu waktunya nyambung terus, marojeknya ada semuanya. Begitu ujian pun masih bolong-bolongnya banyak. Buktinya nanti yang ini catatan, ini catatan. Anda nggak akan menemukan bolong apapun di Al-Baqarah. Ada yang kadang-kadang sok ngeritik Al-Quran gitu kan. Ini kok tampak bahasanya aneh. Ada juga yang coba ngeritik itu. Kemudian ketika diberitahu kepada orang yang alim lughah, tampak kebodohannya malah justru yang ngeritik. Ini keindahan Al-Quran. Bahkan misalnya seorang ulama besar dari Turki, Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi, ulama yang luar biasa. Dalam kondisi beliau berperang saat itu perang dunia pertama melawan Rusia, di tengah kecamuknya perang itu beliau nulis satu kitab ya, tentang ijazul Quran. Tentang ijazul Quran. Bahasa indah sekali. Termasuk dia membahas tentang, bahkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membahas susunan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu, di Al-Fatihah kemudian Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah menunjukkan semua maqasidul Quran. Maqasidnya Al-Quran. Nanti memang para ulama juga akan sedikit berbeda dalam maqasidnya apa saja sih. Kalau menurut Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi, maqasidul Quran arba. Maqasidnya Al-Quran itu 4. Yang pertama tauhid, kata beliau. Yang pertama tauhid. Jadi Al-Quran itu pasti isinya adalah, yang utamanya adalah mengajak kepada tauhid. Yang kedua an-nubuwah, tentang kenabian, kata beliau, an-nubuwah. Yang ketiga adalah al-hasyr, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, akhirat. Yang keempat, kata beliau, adalah al-adalah, tentang keadilan. Isi Al-Quran itu semuanya adalah untuk keadilan, untuk menegakkan keadilan. Manusia kita tegakkan adil, tidak boleh riba, dan sebagainya. Itu keadilan semuanya itu. Hukum waris, apa itu akhwal syakhsiyah yang ada dalam Al-Quran, itu tentang wala
tulku biadikum ila tahluka, itu kita minta adil pada diri kita sendiri, tidak boleh menyalahkan diri sendiri, ya kan? Nah, menurut ayat bagi zaman Sanusi, bahkan di satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama dari Al-Fatihah, itu sudah juga menunjukkan dari 4 makosid ini. Dan ini kalau kita bicara, misalnya dunia menulis, orang yang bicara tentang esai cara Eropa lah, atau esai cara Harvard, cara manapun, itu selalu bahwa lead atau paragraf yang pertama itu kan sangat tinggi sekali. Paragraf yang pertama itu kan nanti harus menjadi semacam apa itu inti dari pikiran seorang penulis itu yang dijabarkan setelahnya. Dan kalau orang bicara tentang misalnya opini di koran, redaktor koran itu yang melihat di paragraf yang pertama seperti apa isinya. Paragraf pertama jelek, buang. Tidak perlu membaca banyak-banyak dulu. Judul paragraf pertama. Karena yang masuk banyak kan begitu. Maka kalau yang belajar jurnalistik ya pasti akan belajar tentang bagaimana bikin paragraf yang pertama. Paragraf pertama terlalu klise. Misalnya bikin cerpen atau bikin novel, paragraf yang pertama, suatu hari di Al-Mu'min, buang itu. Di sebuah senja, di sebuah itu, di pinggir sebuah hutan, yang gitu-gitulah pada suatu hari. Ini kan klise semuanya. Al-Quran jauh dari klise. Nggak ada, nanti klise itu nggak ada. Tadi udah disampaikan, alif lam itu nggak pernah ada di zaman dahulu. Kalau bicara ilmiah, novelty, semua apa tuh novelty, kebaruan semuanya. Bahkan ada ulama yang pakar bahasa sekalipun dia membaca, menemukan asror, rahasia-rahasia, baca berikutnya lagi, ketemu lagi, terus selalu ada yang baru lagi. Ini para ulama yang menyampaikan. Demikian juga kalau dibicara tentang Al-Fatihah yang paling depan, kemudian yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim sudah langsung menunjukkan makosid yang 4 tadi. Pertama, Bismillah. Bismillah udah tauhid, udah langsung tauhid. Ini diuraikan oleh Imam Zamannya. Intinya begitu. Bismillah udah tauhid. Ya, Bismillah sudah tauhid. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tadi kan maksudnya kan tauhid nubuwah. Sama? Tauhid nubuwah hasyar hari kiamat, hari akhir. Terus al-adalah. Bismillah itu udah masuk tauhid. Ar-Rahman. Rahman ini bagi Zaman Said Nursi menyampaikan Ar-Rahman ini satu sifat Allah yang juga mengandung sifat namanya Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Ar-Rahman ini sifat rahmatnya Allah untuk semua makhluknya Allah yang ada di atas di alam semesta ini, semuanya mendapatkan curahan rahmatnya Allah SWT tanpa dibeda-bedakan. Semua mendapatkan curahan rahmat sesuai dengan hukum yang Allah berikan di alam semesta ini. Maka kita akan mendapati Fir'aun pun yang dia itu menentang Allah pun tetap dikasih makan, tetap akhirnya bisa melihat karena ini sifat rahmatnya Allah. Sesuai dengan konon. Ya orang-orang apa ini juga beriman sekalipun kalau dia rajin berolahraga dan sebagainya, makannya bergizi ya sehat-sehat aja kan begitu kan. Orang ahli tahajud kalau dia apa itu menyepelekan kesehatan ya sakit juga. Dan kemudian ahli tahajud itu langsung langsung sehat. Banyak juga yang sakit juga. Kalau enggak memperhatikan kok Al-Qur'an tadi sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada Ar-Razzaq di sana. Ya. Di dalam yang pertama tadi selain ada tauhid itu juga ada isy'ar, ya Bismillahirrahmanirrahim itu ada isy'ar bin nubuwah. Kenapa? Karena tauhid ini dibawa oleh para nabi. Tauhid dibawa oleh para nabi. Kemudian yang di Ar-Rahman ini ada adalah di situ. Baik, yang di sini adalah ad-dunyawiyah yang ada di muka bumi
bumi ini. Kita isyarat tentang keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim ini Al-Hasyr. Ar-Rahim kalau menurut Imam Badawi zaman Said Nursi di sini juga menyimpan sifat Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Kenapa? Hanya orang-orang yang beriman yang besok akan diampuni oleh Allah SWT di akhirat. Ar-Rahim ini kalau para ulama, mayoritas ulama menyampaikan Ar-Rahim ini adalah sifat rahmatnya Allah di akhirat. Hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada Al-Hasyr dalam sifat pilihan Ar-Rahim. Maka tidak kemudian Allah memilihnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menjadi inti semacam asma-Nya Allah yang paling utama untuk diingat oleh umat manusia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena ini di dua asma-Nya Allah ini nanti ada asma-asma Allah yang lainnya. Yang kemudian kalau di ulama yang mengatakan di sini ada Al-Jalal wal Jamal. Sifat Jalal itu sifat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jamal itu sifat yang menunjukkan sifat keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahim ini tampak sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Rahman sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika yang di kedua ini kan hanya rahmatnya hanya untuk orang-orang yang beriman, kemudian nanti ada pengadilan di akhirat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi yang memahami ini dia langsung tahu bahwa dalam Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah ada keindahan bahasa. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ada yoga pasti diuraikan sama di zaman sebentar tadi, pasti akan menjadi sangat panjang sekali. Kita mengkaji Al-Fatihah saja nanti kita juga bisa akan menemukan keindahan-keindahan secara bahasa. Yang kalau menurut penulis kitab Manahilul Irfan ya, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak hanya 1, 2, tapi ada ribuan ijaz lughawi di dalam Al-Quran. Sekarang mungkin itu yang saya sampaikan lebih detailnya tentang ijaz lughawi. Ya pasti silahkan di kelas nanti bisa diperdalam. Tapi yang jelas dengan mempelajari bahasa Arab dengan sungguh-sungguh kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, dan yang memahami bahasa Arab dengan baik akan semakin bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran secara lughawi yang akan semakin menambah keimanan bahwa ini benar-benar kalamullah. Orang Badui itu ada yang baru mendengar satu kalimat saja dari Al-Quran langsung mengatakan asyhadu, aku bersaksi bahwa ini bukan perkataan manusia. Orang Badui. Ada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.